Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat dan terus belajar. Saya Novi Sulistiawati akan menjawab tugas video di luar kelas hari ke-7. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan Bimba Interview? Bimba Interview adalah program dari pusat untuk membimbing minat baca dan belajar anak yang dilakukan secara jarak jauh berbasis online melalui media video call untuk menjangkau murid yang lebih luas. Berikutnya, pertanyaan kedua, apa perbedaan Bimba Interview dengan Bimba tatap muka? Kalau Bimba Interview itu berbasis online, kegiatan belajar mengajarnya dilakukan secara online, dilakukan dengan video call untuk menjangkau murid yang lebih luas. Sedangkan Bimba tatap muka itu kegiatan belajar mengajarnya dilakukan di unit-unit yang tersedia di wilayah yang ada di lingkungan sekitar masyarakat. Nah, untuk Bimba tatap muka itu juga berbeda dengan Bimba Interview. Untuk perbedaannya sudah sangat jelas. Kalau Bimba Interview itu menggunakan media sosial, sedangkan Bimba tatap muka itu tidak perlu media sosial karena memang antara motivator dan anak dalam kegiatan belajar mengajarnya itu langsung tatap muka. Motivator membimbing secara langsung, si anak juga seperti biasa, seperti kegiatan sekolah. Karena memang antara motivator dan anak itu kegiatan belajar mengajarnya langsung dibimbing oleh motivator, tidak melalui media sosial atau langsung tatap muka dengan si anak. Selanjutnya, berapa durasi kegiatan Bimba Interview? Durasi kegiatan Bimba Interview itu adalah 40 menit. Kemudian jelaskan maksud dari durasi 30 plus 10 menit dalam kegiatan Bimba Interview. Maksudnya adalah 5 menit kegiatan awal, 30 menit kegiatan inti, dan 5 menit kegiatan akhir atau penutup. Selanjutnya, apa saja kegiatan awal dalam pembuka dan berapa lama durasinya? Untuk kegiatan awal pembuka itu durasinya adalah 5 menit. Kegiatan awal pembuka itu diawali dengan sapa, kemudian menyanyikan ibu jari, kemudian diikuti berdoa, doa sebelum belajar. Setelah itu menyanyikan lagu-lagu Bimba, La Bimba atau Cinta Ananda. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan ketika kegiatan inti dan berapa lama durasinya? Untuk kegiatan inti dalam Bimba Interview itu durasinya adalah 30 menit. Yang dilakukan dalam kegiatan inti adalah membimbing anak untuk bermain baca-bacaan melalui media modul yang ada, entah itu dengan cara tarik garis atau kemudian bermain matematika. Selanjutnya diikuti bermain verbal kata. Berikutnya, apa saja yang dilakukan ketika kegiatan akhir dan berapa lama durasinya? Ketika kegiatan akhir durasinya adalah 5 menit. Yang dilakukan adalah kita bernyanyi selamat siang. Selanjutnya berdoa, doa setelah belajar dan ditutup dengan salam. Selanjutnya, apa prinsip dasar yang harus dilakukan dalam Bimba Interview? Prinsip dasar yang harus diterapkan tentunya adalah menciptakan suasana yang tetap fun learning. Kita sebagai motivator, walaupun tidak tatap muka langsung dengan si anak, kita harus bisa mengalihkan perhatian si anak supaya anak tidak jenuh, tidak bosan. Kita harus pandai dalam menciptakan suasana yang fun learning walaupun melalui media video call. Kegiatan apa yang menjadi prioritas dalam kegiatan Bimba Interview? Yaitu kegiatan inti selama 30 menit. Namun, di kegiatan inti juga itu tidak dipaksakan, harus dengan kondisi dan di mana kegiatannya itu benar-benar sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Di mana kegiatan inti itu ada kegiatan bermain modul baca-baca.
di mana kegiatannya itu benar-benar sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Dan di dalam kegiatan inti ini yang diprioritaskan adalah kegiatan belajar modul baca-bacaan, belajar modul matematika, dan bermain verbal kata. Dalam bermain dan belajar ini juga tidak dipaksakan, ini sesuai dengan kemauan dan kemampuan si anak. Jadi si anak tidak akan merasa terpaksa, dengan senang hati sehingga akan tumbuh minat belajar sendirinya. Berikutnya, kapan motivator harus memberikan motivasi dan reward? Motivasi dan reward itu diberikan kepada anak ketika si anak berhasil menunjukkan kemampuan dia dalam setiap tahap perkembangan belajar. Kapan motivator harus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap anak? Itu ketika si anak menunjukkan tanda-tanda ia sedang moodnya atau emosinya sedang tidak baik. Jadi ada kemungkinan di mana anak itu akan mengganggu anak lain, atau bisa jadi anak itu akan tantrum. Bagaimana pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh motivator? Yaitu dengan cara kita tetap menciptakan suasana yang fun learning. Ketika si anak menunjukkan gejala atau tanda tantrum atau gejolak emosi yang berlebihan, kita mengendalikannya dengan cara memberikan motivasi, memberikan pelukan, kasih sayang, mengalihkan emosi negatifnya supaya menjadi emosi yang positif. Ya, bisa juga kita mengajaknya bercerita, menyisipi sisipan dongeng. Selanjutnya, evaluasi apa yang harus dilakukan oleh motivator. Evaluasi yang dilakukan oleh motivator biasa setiap minggunya itu pembelajaran yang telah kita berikan kepada si anak. Kemudian evaluasi mengenai bagaimana perkembangan si anak dalam menerima pembelajaran tersebut. Apakah si anak sudah layak untuk naik ke tahap selanjutnya atau belum? Evaluasi dalam mengamati perkembangan perilaku si anak juga dapat kita lakukan. Ini dengan tujuan supaya kita lebih mengetahui lagi bagaimana karakter dan kesukaan si anak. Demikian video di luar kelas hari ke-7 dari saya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap semangat dan terus belajar.